Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Raymond. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait menjawab soal UAS dari jaringan wireless dan mobile. Sini ada beberapa butir soal pertanyaan yang harus kita jawab. Ada 6 ya. Jadi nanti pertanyaan tersebut akan dipresentasikan. Jadi kita harus menjawab satu persatu melalui presentasi. Nah, sebelum itu saya akan melakukan share screen terlebih dahulu untuk bisa saling melihat hasil presentasi PowerPoint yang sudah saya buat ya. Baik, di sini dari mata kuliah ini judul yang saya ambil adalah untuk presentasi adalah membedah jaringan nirkabel dari protokol hingga ekspansi skala besar ya. Karena judulnya adalah dari mata kuliah dari jaringan wireless dan mobile. Baik, kita lanjut. Protokol wireless, protokol jaringan wireless, di mana cara kerja dan contohnya. Baik, protokol ini pada jaringan Wi-Fi ataupun adalah SCMA atau CA atau Carrier Sense Multiple Access with Collocation Avoidance. Ini adalah aturan main agar perangkat tidak bertabrakan saat mengirimkan data. Nah, di protokol jaringan wireless sendiri, cara kerjanya adalah listen before talk. Jadi perangkat tersebut akan mendengarkan terlebih dahulu channelnya. Jika sepi, baru dia akan menunggu sesaat secara acak ataupun random backup sebelum nantinya akan mengirim data. Jadi dia akan mendengarkan channel yang ada ataupun yang didapatnya dari ketika sudah sepi ataupun trafficnya sudah sepi, maka dia akan menunggu sampai dia akan mengirimkan secara acak gitu ya. Selanjutnya juga ada acknowledgement ataupun ACK, di mana perangkat penerima akan mengirim konfirmasi jika data diterima. Jika tidak ada ACK, data akan dikirim ulang. Jadi dia akan looping ya. Contoh dari protokol ini adalah IEE 802.11 adalah standar teknis untuk Wi-Fi, di mana versi terbaru sekarang Wi-Fi memiliki ada Wi-Fi 6 namanya, di mana itu di 802.11 AX dirancang untuk lebih efisiensi. Jadi ini adalah jenis Wi-Fi terbaru yang ada saat ini ya, itu Wi-Fi 6. Mengatasi keterlambatan data atau delay, di mana quality of service atau cost, fitur ini bertindak seperti manajer lalu lintas itu sendiri ya, dengan memprioritaskan paket data yang sensitif terhadap waktu seperti video call atau game online, sehingga tidak ada buffering di sini, di mana di atas data lain seperti email atau unduhan file. Jadi dia lebih memprioritaskan video call ataupun game online yang memiliki traffic yang lumayan. Selanjutnya adalah channel planning, di mana aturan access point ataupun AP yang berdekatan untuk menggunakan channel frekuensi yang tidak tumpang tindih. Ya, pada 2.4 GHz, di mana menggunakan kombinasi channel 1, 6, dan 11 untuk menghindari interferensi satu sama lain. Manfaat teknologi baru, Wi-Fi 6 sendiri memperkenalkan teknologi OFDMA yang memungkinkan satu access point dapat berbicara dengan banyak perangkat secara bersamaan, sehingga mengurangi waktu, antrian, dan delay secara drastis. Nah, untuk Wi-Fi sendiri ataupun access point sendiri memiliki ada dua frekuensi teman-teman ya, di mana frekuensi tersebut ada 2.4 atau 2,4 GHz, dan kedua adalah 5 GHz ya. Manajemen user dan desain area padat. Saat jumlah access point ataupun AP mencapai puluhan atau ratusan ya, manajemen manual tidak lagi praktis. Solusinya gimana?
Gunakan wireless LAN control atau WLC. Ini adalah otak terpusat yang berfungsi untuk mengurangi ataupun untuk konfigurasi serentak, mengirimkan pengaturan nama atau Wi-Fi, password, VLAN ke semua akses point tersebut dari satu dashboard saja. Yang kedua adalah monitoring terpusat, di mana memantau kesehatan seluruh jaringan, beban tiap akses point, dan mengatasi masalah dari satu titik. Manajemen RF otomatis secara cerdas mengatur daya pancar dan pemilihan channel setiap akses point untuk performa maksimal dan interferensi minimal. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari WLC tadi ya. Selanjutnya ada mendesain jaringan di area padat. Area seperti stadion, kampus, atau aula konser membutuhkan desain khusus untuk melayani ribuan pengguna secara bersamaan. Jadi supaya akses point bisa terpancar walaupun SSID-nya ataupun nama dari Wi-Fi-nya itu bisa dapat di semua titik, dia memiliki desain dari akses point yang berbeda ya. Mana memiliki metode seperti microcell ataupun alih-alih satu akses point berdaya besar gunakan banyak akses point berdaya pancar rendah, ini akan memecah area besar menjadi banyak sel kecil sehingga kapasitas total jaringan meningkat secara signifikan. Jadi di sini memiliki banyak akses point, bukan hanya akses point satu saja untuk memancarkan sinyalnya, tetapi dia memiliki titik-titik tertentu untuk meletakkan akses point tersebut, tapi tidak satu, dua, atau tiga, tapi banyak ya. Selanjutnya juga antena direksional. Gunakan antena yang memfokuskan sinyal Wi-Fi ke area spesifik, misalnya 1 tribun penonton. Ini meningkatkan kualitas sinyal di area target sekaligus mengurangi polusi sinyal ke area lain. Jadi sebelumnya kita banyak antena akses point-nya, tapi di sini dia hanya menggunakan satu ataupun hanya menaruh pada titik tertentu saja ya, supaya karena kita tahu bahwa sinyal frekuensi itu bisa berdampak negatif ataupun buruk ketika terlalu banyak polusi sinyal yang ada dalam area-area lengkupan yang kecil ya. Jadi ini adalah salah satu solusi yang bagus. Dan selanjutnya adalah band steering, di mana secara otomatis mendorong perangkat yang mampu terhubung ke frekuensi 5 GHz ya. Frekuensi ini lebih lega, memiliki lebih banyak channel dan lebih cepat dibanding 2.4 GHz yang padat. Nah ini seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa channel atau frekuensi dari Wi-Fi access point itu memiliki ada 2.4 GHz dan 5 GHz. Tapi dari keduanya ini memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Routing kabel ekspansi jaringan. Dalam jaringan tanpa infrastruktur pusat seperti wireless mesh, routing adalah proses cerdas untuk menemukan jalur data terbaik dari satu titik ke titik lainnya melalui beberapa lompatan ataupun hub. Pertama, algoritma reaktif ataupun contohnya AODP, cara routing hanya saat dibutuhkan saja. Hemat sumber daya, cocok untuk jaringan yang lalu lintasnya tidak padat. Kedua, ada algoritma proaktif ataupun OLSR. Setiap node secara berkala memperbarui peta seluruh jaringan, rute selalu siap sedia sehingga pengiriman data lebih cepat, namun membutuhkan lebih banyak sumber daya cocok untuk jaringan sibuk. Cara mengekspansi jangkauan jaringan. Nah, inilah cara-caranya. Wireless repeater ataupun extender, cara kerjanya adalah menangkap sinyal Wi-Fi tersebut yang ada dan memancarkannya kembali. Jadi dia menangkap sinyal, setelah dia menangkap sinyal, dia akan memancarkan ke sinyal tersebut ya. Jadi
seperti yang saya bilang tadi, kita ada banyak access point, di sini ada WiFi, sinyal WiFi disaling akan menangkap sinyalnya dan akan melemparkannya sinyalnya kembali ke access point selanjutnya. Dan pro kontra dari sini adalah sangat mudah dipasang, namun memotong kecepatan koneksi hingga 50%, karena harus menerima terlebih dahulu dan mengirim secara bergantian, gitu. Nah, ini adalah wireless mesh system. Cara kerjanya terdiri dari beberapa unit atau node yang saling terhubung secara cerdas untuk membentuk satu jaringan Wi-Fi yang mulus. Jadi, dia memiliki terdiri dari beberapa access point yang saling terhubung untuk membentuk satu jaringan Wi-Fi yang mulus. Pro kontranya adalah sangat andal, cakupan luas dengan satu nama SSID, dan bersifat self-healing atau jika node mati dan data dialihkan. Namun biayanya lebih mahal. Jadi contohnya akses point di sini mati, di sini masih hidup dan ada totalnya ada 4 contohnya ya. Ada satu yang mati, jadi dia harus nge-backup dan tetap masih bisa berjalan dengan SSID yang sama gitu. Nah, ini ada cara selanjutnya, power line adapter, di mana cara kerjanya adalah menggunakan instalasi kabel listrik di dinding sebagai media transmisi data. Jadi ini banyak digunakan di apartemen-apartemen yang memiliki jaringan kabel yang bagus. Tapi kalau seandainya jaringan kabelnya tidak bagus, ya itu bisa berefek juga. Nah, di sini ada pro kontranya, adalah solusi terbaik untuk menembus dinding beton. Nah, ini. Jadi karena kita tahu bahwa sinyal-sinyal ketika sinyal tersebut berada pada dekat-dekat beton, seringkali sinyal akan meredup dan tidak panjang gitu ya. Jadi di sini adalah solusinya yang memiliki dinding beton gitu. Namun performanya bergantung pada kualitas jaringan listrik di gedung tersebut. Nah, ini harus di take note bahwa ketika jaringan listrik di gedung tersebut ataupun apartemen tersebut tidak cukup baik, mungkin ini tidak disarankan karena akan berefek pada penggunaannya kayak gitu ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa.